ini kamar tidur juga gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kaget aku teman. Ada suara keras banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, keras banget ya suaranya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rupanya kalian sedang menantang saya. Hadir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firqa dimanapun yang sedang berada. Selamat sore menjelang petang teman-teman. Baiklah, di edisi Firqa kali ini ya, Firqa berada di salah satu tempat ya di Jawa Timur. Dan kali ini Firqa akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah villa yang terbengkalai. Kita akan coba eksplor lokasi ini menjelang maghrib ini teman-teman, agar terlihat ya bagaimana suasana asli lokasi ini. Baiklah sahabat, kalau kita perhatikan ya di bagian depan sini, ini terdapat sebuah semacam bangunan yang cukup besar, namun kuncinya masih melekat teman-teman, karena yang bawa kunci ya masih belum datang. Saya terpaksa eksplor duluan ya sebelum petang, agar kita bisa lihat situasi dan kondisi lokasi ini ketika masih terang benderangnya seperti ini. Oke, kita akan coba mulai saja dari area sebelah kiri kita ini. Jadi di sini ada semacam pos security teman, seperti ini ya. Pos security yang kalau saya perhatikan di sini ada sebuah meja kecil ya. Ini kalau dipakai untuk menyetrika jos gandos penak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ke penak. Seperti ini. Bagian dalam dari ruangan security ini ya, dan itu teman-teman di situ ada ular hijau ya. Ini kalau aku perhatikan ini ruangan kamar mandi ya, kondisinya seperti ini. Dan mungkin teman-teman bisa melihat ya lebih detail, itu ada ular hijau, namun ular hijau tersebut buntutnya nggak merah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ular hijau ini sedang memangsa sesuatu ya bosku ya. Nah, bisa dilihat itu. Ini sedang memangsa sesuatu. Sepertinya sih entah belalang apa katak gitu ya. Seperti itu. Baik, kita coba ke sisi yang lain. Jadi kita memang harus waspada ya lokasi ini. Harus waspada karena dari informasi yang kita dapatkan, lokasi ini sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun. Di depan sana view-nya cukup cakep ya. Karena villa ini berada di sebuah bukit begitu ya bosku. Oke, kita coba langsung untuk menuju ke bagian yang lain, atau barangkali kita masuk ya ke sini dulu. Di sini ada semacam ruangan lagi. Aku nggak tahu ini ruangan apaan, dan aku ketika sudah melihat ular itu jadi selalu berwaspada gitu ya. Takutnya ada kawannya lagi gitu loh. Wah, di situ ada bangunan tuanya juga ya. Baik, kita masuk.
Teman, meskipun di jam segini ya, aku serius sudah mulai geriang-geriang kecil gitu ya, berada di bangunan ini. Ini sama sepertinya bangunannya, ukurannya semacam pos tadi ya. Kemudian di bagian sini, kalau kita perhatikan, masih ada tempat untuk kungkum berendam. Seperti itu bosku. Tidak terlalu parah lokasi ini ataupun ruangan yang kita masuk ini ya, baik dari atap, dinding, dan beberapa bagian lain ya dari struktur bangunan ini. Kalau aku perhatikan masih sangat oke gitu ya bosku. Baiklah. Namun di pos yang depan ini udah jebol ya, bagian dindingnya gitu. Kemudian di sini ada sebuah ruangan lagi, namun itu aksesnya udah seperti itu ya. Di situ ada ruangan kosong lagi, namun udah nggak karu-karuan ya. Kalau aku perhatikan di situ ada tanaman duri-duri seperti itu. Waduh, aku nggak berani. Baik, kita coba ya ke sisi yang lain. Teman-teman, dari informasi-informasi ya yang saya gali tentang lokasi ini, sekali lagi ya, itu memberikan informasi, memberikan keterangan bahwasanya pemilik dari villa yang terbengkalai ini adalah seorang warga Amerika Serikat begitu ya, yang menikah dengan orang Indonesia, tapi aku nggak tahu istrinya orang mana. Semenjak beliau meninggal di sekitar tahun 2018 ya, lokasi ini kemudian tak terurus, lokasi ini kemudian tak terpakai lagi hingga saat ini, sehingga lokasi ini terkesan ya menjadi angker, menjadi menakutkan gitu ya, bahkan untuk penjaganya sendiri. Karena ketika saya ya interview dengan penjaga yang berada di lokasi ini, ketika sudah di jam 5 ke atas ya, mendekati maghrib, yang jaga udah nggak berani kesini gitu ya bosku. Baik, kita lanjut explore saja ya untuk menuju ke bagian yang berada persis di depan kita ini. Oke sahabat, kita lanjut ya explore lokasi ini menuju ke beberapa titik ya. Di atas itu terdapat sebuah gereja yang cukup cantik dan masih sangat bagus. Baik, kita langsung saja untuk menuju ke bagian tersebut ya. Teman-teman, memang dari cerita-cerita yang kita dapatkan ya, bahwasanya pemilik lokasi ini dulunya, entah alasan seperti apa ataupun alasan yang kurang jelas gitu, dapat dipastikan setiap tahun pemilik rumah ini selalu melakukan pembenahan, melakukan perbaikan terhadap keberadaan lokasi ini. Meskipun lokasi ini tidak mengalami semacam kerusakan gitu ya, namun sang pemilik itu setiap 1 tahun selalu berbenah, selalu memperbaiki bagian-bagian dari tempat ini yang dirasa itu perlu untuk dilakukan perbaikan. Padahal sebenarnya ya, menurut penjaga sendiri, kondisi dari bangunan ini ketika dilakukan perbaikan itu masih bagus. Ini sebuah teka-teki ya yang tidak bisa saya jawab. Bahkan sang penjaga sendiri kurang begitu paham gitu ya bosku. Baik, kita menuju ke samping kiri kita ya. Di sini ada bangunan gereja, kita akan coba masuk. Dan ini benar-benar sudah menjelang maghrib, teman-teman. Wow, bener-bener sebuah gereja yang masih sangat cantik. Serius, ini gereja yang masih sangat cantik ya, seperti ini. Kita coba masuk
ke bagian dalam dari gereja cakep ini ya. Wow. Benar-benar dibangun dengan sebenar-benarnya. Bisa saya perhatikan ya, detail dari profil-profil bangunan ini tajam dan berkarakter gitu bosku. Baik sahabat, di bagian dalam bangunan gereja ini adalah yang seperti ini ya. Di dalam situ ada semacam, aku kurang tahu, namun aku sebutnya semacam altar gitu ya bosku. Di situ ada anak tangganya berjumlah 3 tingkat gitu. Kemudian dihiasi dia dengan pilar-pilar besar yang seperti itu dan atasnya seperti itu. Benar-benar ini tempat yang istimintil ya. Kemudian kalau kita perhatikan lebih seksama ya, di samping kanan kita ini ada pintu masuk dari sisi yang berbeda. Kemudian di setiap dinding kaca ataupun jendela kaca ini mungkin teman-teman bisa baca dengan sangat jelas ya, seperti itu. Dan ini menyebar ke beberapa jendela-jendela lain. Jadi setiap jendela itu ada kacanya dan setiap kaca itu ada semacam tulisan yang seperti itu ya bosku. Nah seperti itu ya. Benar-benar lokasi ini sangat mantap banget karena ini merupakan sebuah tempat peribadatan ya bosku ya. Namun sayang semenjak terbengkalai tempat ini benar-benar tidak difungsikan sama sekali. Sangat sayang sekali. Betul-betul sebuah aset ya yang mudah-mudahan bisa digunakan di kemudian hari dengan lebih baik. Tidak terbengkalai yang seperti ini. Luar biasa loh. Aku lumayan takjub juga ya masuk di dalam gereja ini. Setiap detail sudut dari bangunan ini sepertinya sudah diperhitungkan secara matang gitu. Nggak ada konsletnya sama sekali gitu ya. Bener-bener istimewa. Baik, kita ke bagian luar teman-teman. Di bagian sana ya, di sana ada semacam, nggak tahu, ada, kalau aku sebutnya rumah joglo ya. Aku nggak tahu tapi itu bangunan apaan gitu. Kalau kita amati dari bagian gereja sini, ini merupakan titik tertinggi ya bosku ya. Jadi kita melihat ke bagian bawah itu enak banget. Dan benar-benar ini sangat istimewa gitu loh. Sore-sore di tempat yang seperti ini gitu ya. Oke, mungkin kita ke arah sana dulu ya. Di sana. Sudah dilengkapi berbagai fasilitas tempat ini, hingga gereja pun disediakan gitu ya bosku. Kalau tempat ini dulu disebut sebagai hanya tempat persinggahan dari pemilik rumah sendiri, sepertinya juga masuk akal. Karena kalau aku perhatikan ya, bangunnya pun juga sepertinya sangat teliti gitu ya bosku. Wis jantenan, masih melenuk-melenuk tempat ini. Di pojokan sini terdapat sebuah dinding ataupun taman air ya sepertinya bosku, namun sudah rimbun yang seperti itu. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini sepertinya juga ada semacam panggungnya ya bosku. Kenapa saya sebut panggung di sini? Karena di situ ada lantai yang lebih tinggi. Nah seperti itu ya. Kalau kita
lihat lebih jauh dari titik ini kalau di situ ya dilakukan pertunjukan gitu enak banget nontonnya, serius. Kemudian plafon atasnya itu juga terdapat sebuah lampu yang masih istimintil. Bener-bener lokasi yang sangat mantep ini. Sahabat, dari cerita-cerita yang kita dapatkan juga ya, sebelum dibangun villa ataupun bangunan yang seperti ini, dulunya di tempat ini tuh hanya terdapat 2 buah rumah penduduk. Kemudian 2 buah rumah penduduk tersebut ya dibeli oleh pemilik bangunan ini dan dijadikan sebagai tempat villa yang seperti ini. Dan yang cukup menarik perhatian saya ya, konon salah satu rumah dari keberadaan lokasi ini dulunya merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat praktek dukun aborsi, sehingga orang-orang yang masuk lokasi ini beberapa diantaranya mengalami kejadian-kejadian mistis ya, melihat sosok anak-anak kecil, kemudian mendengar suara tangisan-tangisan perempuan dan lain sebagainya. Namun itu sebuah cerita dulu sebelum tempat ini dibangun menjadi villa yang cukup cantik yang seperti sekarang ini. Namun memang setelah terbengkalai ya sekian tahun, tetap saja tempat ini memang sedikit menyeramkan gitu ya bosku, dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya ke sisi yang lain. Di sini sebenarnya terdapat sebuah kolam renang. Jadi kolam renang ini itu dibangun, konon kata penjaga ya, dibangun namun belum sempat jadi. Jadi kolam renang ini belum pernah terpakai sama sekali ya. Kondisinya sekarang udah seperti itu. Kemudian di ujung sana itu terdapat sebuah bangunan lagi ya. Kita akan coba naik ke bagian atas ya bosku ya. Kemudian kalau kita berada di titik ini saja, kita melirik ya ke bagian bangunan yang gereja tadi itu cukup cakep loh dari sudut ini atau dari titik ini gitu loh. Nah seperti itu bosku. Wis jantenan, mantap, bangunannya bagus banget. Sungguh disayangkan tempat ini tidak ataupun belum terpakai. Saya tuh nggak ikut memiliki gitu ya, tapi aku ikut menyayangkan gitu loh. Ya Allah, bangunan yang seperti ini ya tidak termanfaatkan. Sedangkan saya saja untuk membangun gubuk itu pontang-panting nggak karu-karuan gitu loh. Baik, kita menuju ke bagian atas teman untuk melihat ya seperti apa gitu. Wow, cantik loh lokasi ini, serius. Benar-benar sebuah lokasi yang sangat istimintil ini bosku. Waduh, aku kurang tahu juga ya di bagian belakang ini terdapat bangunan yang seperti ini fungsinya untuk apa gitu. Dan aku mencium bau kembang rek di sini. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sore rek. Aku langsung tercium bau kembang ya. Sedikit geriang-geriang meskipun ini eksplornya menjelang maghrib gitu ya bosku. Aduh, lokasi yang benar-benar istimewa. Jadi aduh serius teman-teman. Sebentar. Jadi masuk ya di bagian bangunan yang paling pojok ini sendiri, saya langsung, kepala saya langsung pusing ya. Serius, terasa banget ada sebuah energi berputar yang cukup besar ya di sini. Padahal ini masih sore ya dan menjelang maghrib gitu. Ada kamar mandi situ.
Di sini ada kamar mandi. Seperti itu ya. Baik, kita nggak masuk. Kalau dibilang eman, 1000 eman, sayang 1000 sayang. Bangunnya entah berapa M ini ya. Tapi ya begitulah ya. Terkadang apa yang kita pikirkan berat ya, ternyata mudah saja bagi orang lain gitu. Ya itulah sedikit drama kehidupan ya bosku. Kemudian di sini ada apa ya? Serius, di bagian belakang ini aku merasakan ada sesuatu yang muyal ya, ataupun berputar-putar nggak jelas. Di sini rupanya ada beberapa ruangan ya. Oh, dan ternyata ada lorongnya di bawah situ bosku. Ya Allah, ada lorongnya rek. Oh, jadi di sini hanya terdapat ruangan-ruangan kamar mandi ya. Dan ini satu lorong ini menuju ke bawah gitu loh. Aduh, dan ini menyengat banget baunya. Kita coba turun. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini ruangan apaan ya? Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Aku di jam segini masuk lokasi ini mengkorok. Walah, ini padahal belum malam ini, serius. Ada ruangan bawah tanahnya ternyata bosku. Allahu Akbar. Walah, banyak kelelawarnya di sini ternyata. Baik, kita naik. Dan di sini panas ya. Aduh ya Allah. Bener-bener merinding aku masuk lokasi itu. Baik, kita menuju ke bagian yang lain ya. Nah, sebenarnya di area di bawah sini tonton, nah itu ya, itu walah project besar ini sebenarnya, mau dibangun yang lebih besar lagi sepertinya tempat ini. Namun sayang pemilik rumah ini udah lebih dahulu menghadap yang maha kuasa gitu ya bosku. Aduh ya Allah. Kita percepat ya karena ini mau maghrib gitu. Di sini ada tangga. Oh, ini terkoneksikan ya ke bangunan yang gede ini ternyata. Wow. Tempatnya benar-benar istimewa. Ya Allah, di situ ya masih terdapat bangunan yang melebar hingga ke sana. Ya Allah, gede banget loh lokasi ini. Dan bisa dilihat teman-teman, next projectnya sebenarnya seperti ini ya. Ini nggak tahu mau dijadikan apa lagi gitu. Wow. Aku nggak bisa membayangkan ya lokasi ini kalau sudah benar-benar jadi itu seperti apa gitu. Oh, dan ternyata ini memang terhubung ya ke pintu di sebelah sini dan kita nggak bisa masuk bosku. Di dalam sana ternyata terdapat
banyak barang-barangnya masihan ya, namun kita nggak bisa akses gitu karena penjaganya masih keluar ya. Aku nggak mendapatkan kunci untuk akses masuk gitu. Baik, mungkin nanti saya akan live ya di lokasi ini. Kalaupun nggak live malam, untuk masuk ya ke dalam bangunan ini, bangunan hijau besar ini, saya akan coba live nanti malam. Kalau nggak live, barangkali ya saya akan vlog malam agar kita bisa masuk lokasi ini sambil menunggu sang penjaga lokasi ini membawakan kunci untuk saya masuk gitu ya bosku. Baiklah sahabat, ini rumah hijau ya yang saya sisipkan namun di video malamnya, karena ketika kita explore sore lokasi ini masih terkunci dan aku sebenarnya mau mengeksekusi habis lokasi ini pada saat live, namun ketika aku live pun kita beberapa kali gagal ya masuk lokasi ini. Beberapa kali kendala kita dapatkan, apakah itu berkaitan dengan sinyal, apakah itu yang berkaitan dengan alat yang saya pakai. Karena beberapa kali aku masuk ke rumah ini itu jeglek terus gitu ya bosku. HP saya jeglek terus. Kita akan coba vlog saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Lokasi ini masih tetap saja ya memberikan rasa geriang-geriang. Teman-teman, jadi di sini ada satu set ya sofa yang kalau aku perhatikan ini masih melenuk-melenuk empuk ya, karena ini dimiliki oleh seorang yang kaya raya. Bisa kita lihat ya, satu set sofa ini terbuat dari kulit sepertinya bosku. Dan kemudian di sini juga yang seperti ini ya, satu set meja makan sih kalau aku perhatikan, dan karakternya pun hampir sama ya dengan sofa. Ketika aku live ya Allah, aku masuk lokasi ini merinding ya, ngevlog saja. Ketika aku live di sini astagfirullah, terdengar suara teman lagi ya, di dalam ruang ini bolak-balik terdengar suara lemparan-lemparan kecil, meskipun ini yang kesekian kali aku masuk gitu loh. Baiklah, kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat beberapa foto anak kecil ini, teman. Ya Allah. Kemudian di sini masih ada kopernya juga ya kalau kita perhatikan. Ada suara lemparan dari area sini saja tadi ya. Baik, kita masuk ke bagian ini. Jadi di sini ada sebuah ruang kamar tidur ya, teman. Di sini ada almari. Nah, kita buka ya, dalamnya lantai seperti apa gitu. Dan memang kalau kita perhatikan di bagian sini masih terdapat beberapa potong baju. Aku nggak tahu apakah foto yang tertempel ya di situ itu foto pemilik ataupun keluarga dari villa yang terbengkalai ini. Namun kalau aku perhatikan di sini ranjangnya masih tertata sedemikian rapinya seperti ini, teman. Baik, kita menuju ke bagian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali ya terdengar suara-suara, meskipun ini video vlog bukan video live. Kemudian di bagian sini masih terdapat yang seperti itu bosku ya. Kalau kita menuju ke sisi yang lain, kita langsung menuju ke area dapur, dan di sebelah area dapur ini terdapat beberapa ruangan gitu ya. Ini ruangannya banyak banget sih rumah ini. Ini sepertinya kamar tidur dulu gitu. Nah, betul ya. Ya Allah, rumah ini masih benar-benar sangat bagus loh. Seperti ini. Di situ kloset duduknya pun masih gres.
Kemudian di bagian sini ya ini WC ya, WC jongkok. Bisa diperhatikan kitchen setnya pun masih kelihatan masih sangat baru, teman-teman, area dapurnya ya. Kemudian kalau kita menuju ke sisi sini, ini ada beberapa ruangan lagi, diantaranya ini ya, satu, ini ruang tidur ataupun kamar tidur sepertinya, dan di situ ada sebuah foto ya, keluarga besar. Aku nggak tahu apakah itu keluarga besar ya dari pemilik bangunan ini, sepertinya sih iya gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah ruangan juga, ini kamar tidur juga gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kaget aku teman. Ada suara keras banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, keras banget ya suaranya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rupanya kalian sedang menantang saya. Hadir! Dilempar keras loh saya, serius. Astagfirullahaladzim. Ayo! Hadir! Kurang ajar. Bikin aku jantungan rek. Sok, betul ya. Aku explore lokasi ini. Kurang ajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, keras banget lemparannya, bikin aku kaget. Sial. Apalagi nih yang mau aku lempar ini. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya tantang kalian semua di sini. Kurang ajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Aku langsung kaget, tergagap, teman. Suara lemparan dari sini keras banget ya. Tetap ya masih memberikan interaksi. Ini video no setting no apa ya. Saya berada di sini sendirian itu loh. Wujud! Astagfirullah. Ya Allah. Kurang ajar. Apa yang dilempar ya? Gak ada sesuatu yang terlempar loh. Tapi keras banget suaranya gitu loh. Aku langsung tergagap, kaget aku, serius. Ya Allah, teman-teman. Jadi aku sampai pucat rek. Langsung pucat aku. Terdengar interaksi lemparan keras banget ya dari area sini gitu loh. Aku ini pucat, ini wajahku pucat ya. Karena aku belum pernah ya mendapatkan sebuah interaksi, apakah itu suara dan lain sebagainya sekeras ini di tempat ini. Aduh ya Allah, aku merinding bosku, ini serius. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau mau wujud,
langsung di depan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Oke sahabat, kita keluar dari ini ya. Kasih yang kurang ajar ini. Bikin aku jantungan terus ya. Aduh ya Allah. Oke sahabat, mungkin kita akan tutup ya lah ruangan ini. Ataupun rumah hijau ini. Kalau mau berinteraksi lagi, jangan memberi interaksi tok gitu loh. Aku ngomong sampai gemeter teman. Wujudkan bentuk kalian. Ini setan saya teriak-teriaki gitu. Kurang ajar. Bikin aku jantungan berapa kali gitu. Astagfirullah. Emosi ya. Baik, kita keluar tuh. Kita tutup ya pintu ini. Lemes aku Andre. Sudah saya gembok lagi. Itu ya, udah saya gembok lagi, teman. Ya Allah. Oke, teman. Aku akan akhiri saja ya untuk eksplor lokasi ini. Kondisinya seperti sekarang, dan ini rumah hijau ini benar-benar bikin aku banyak sekali mengalami permasalahan ya ketika aku live ataupun ngevlog gitu loh. Masuk sudah lemparan kecil, ketika aku berada di area dapur belakang ya dilempar dengan keras gitu. Namun nggak tahu apakah benda itu yang dilempar itu, tapi suaranya keras banget ya, sampai aku bikin kaget ya. Baik, kita keluar.